Baik, pertanyaan yang kedua, Ayah. Ini juga pertanyaan yang menarik dari Ibu Monik dari Kota Denpasar. Bagaimana caranya agar orang tua bisa memahami karakter anak, apalagi anak tersebut mengalami gangguan mental, tapi juga punya kelebihan. Seringkali tidak pede karena kelebihannya karena sering diolok oleh temannya. Jadi dari olokan tersebut orang tualah yang menjadi luapan beban luapan emosi dari si anak tersebut. Jadi gimana caranya untuk memahami karakter anak yang memiliki gangguan mental gitu ya, maksud pertanyaan dari Ibu Monik ini. Sementara anak ini sering diolok-olok oleh teman-temannya sehingga orang tuanya lah yang menjadi pelampiasan gitu lah istilahnya. Ya, silakan Ayah. Yang pertama begini, Tuhan itu selalu menciptakan sepasang, ada kelebihan, ada kekurangan, selalu, dan itu pasti. Ada siang, ada malam, jadi itu sepasang. Nah, ketika kita menemukan kekurangan anak, maka kita bisa gunakan kekurangan itu untuk menemukan kelebihan. Itu prinsipnya. Karena kita tahu bahwa itu sepasang. Dan kekurangan adalah petunjuk kelebihan. Ini adalah metodologi yang diterapkan di sekolah kami. Jadi sekolah kami bukan sekolah yang mengajar, tapi sekolah yang mengamati. Yang pertama diamati adalah aduan-aduan orang tua tentang kekurangan anaknya. Karena kita ini adalah makhluk yang paling pandai sekali untuk menceritakan kekurangan anak. Tapi itu wajar karena jadi orang tua nggak pernah sekolah gitu. Jadi nggak ada sekolahnya, jadi ya yang terlatih adalah menemukan kekurangan anak. Jadi yang pertama adalah yang kita lakukan mencatat semua kekurangan anak, baik itu kata orang ataupun yang kita rasakan. Ya, kata orang ataupun yang kita rasakan. Contoh yang seperti tadi Mas Dodi ya, Mas Dodi ketika ibunya datang berkonsultasi, maka yang saya lakukan ya, setelah beliau menangis di awal, kemudian melakukan pengakuan dosa, terus saya minta orang tuanya tolong ceritakan semua yang ibu alami. Jadi beliau bercerita walaupun nggak runtut tapi bercerita, dan saya tugasnya cuma mendengar dan mencatat. Mencatat kekurangannya, misalnya Mas Dodi itu adalah orang yang kalau duduk itu belajarnya nggak menatap ke gurunya. Dia agak miring gini, samping. Oke, saya catat. Terus yang kedua, dia nggak betah duduk lama-lama, saya catat. Kemudian yang ketiga, dia kalau diajak ngomong mikirnya agak lama dulu, saya catat. Terus semua yang disebut kekurangan saya catat. Kemudian waktu ibunya bilang autis, oke. Yang dibilang autis itu apanya? Kenapa? Atau gejala apa sampai dia didiagnosis autis? Begini, semua dia ceritakan, saya catat. Nah, setelah saya punya catatan kekurangan anak, maka saya menganalisa dan mencari kalau kekurangannya ini kelebihannya apa. Makanya pertanyaan ibu tadi, kalau dilengkapi dengan kekurangannya secara detail, maka saya akan jelaskan kelebihannya apa. Jadi yang saya perlukan adalah detail dari kekurangan. Nah, hanya tadi penjelasannya agak bias ya, mencampurkan antara karakter, karakter itu kan sifat bawaan lahir. Nah, dengan kemampuan, nah ini dua hal yang berbeda ya. Gitu. Karakter itu sifat, kemampuan itu adalah talent. Seperti itu. Nah, tapi kalaupun bercampur, saya masih bisa menganalisa karakternya apa. Gitu. Talentnya apa. Karena kalau dari karakter saja, karakter ini hanya biasanya respons daripada kekurangan. Jadi ketika kekurangan itu dibully, maka responsnya ke karakter. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan adalah detail yang kita sebut sebagai kekurangan. Anak saya nggak suka baca, itu oke. Anak saya lompat-lompat terus, oke, saya catat. Itu. Anak saya itu kalau dinasehati nggak mau dengar, oke, saya catat. Anak saya itu kalau nggak dibentak itu nggak mau berhenti, oke, semuanya saya catat. Baru nanti kita urai sebenarnya ini kekurangan atau kesalahan.
kita yang tidak tahu tipe anaknya. Gitu. Banyak orang bercerita, anaknya tuh kalau nggak dibentak nggak diem. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya kita yang nggak ngerti tipe anaknya, atau anaknya yang punya kekurangan. Ternyata setelah itu saya coba ketemu anaknya. Saya ngobrol bersama miss-miss saya di sekolah. Kemudian kami tidak pernah membentak itu di sekolah. Dan anaknya bisa ikut, bisa nurut, bisa bekerja sama. Nah, dengan apa? Dengan teknik. Nah, teknik inilah yang tidak diketahui orang tua. Ketika orang tua nggak tahu tekniknya dan belum pernah belajar, maka satu-satunya cara yang dimiliki secara alami bawaan lahir oleh orang tua adalah membentak dan marah. Kemudian anaknya jadi diam. Dan orang tua merasa berhasil. Pertanyaannya, itu diam karena apa? Karena takut. Karena nurut atau karena apa? Tadi kebanyakan anak diam itu karena takut. Apakah kita mendidik anak dengan penuh ketakutan? Nanti kalau anaknya jadi penakut, orang tuanya bilang, anak saya itu sekarang penakut, ayah. Nah, dicatat lagi kekurangannya. Kita nggak tahu dan nggak bisa menganalisa bahwa sumber awal mulanya ketakutan pada anak itu adalah karena kita tadi sering membentak dan marah. Itulah yang kita perlu urai. Itulah yang saya sebut sebagai mencari kekurangan atau kelebihan di balik kekurangan anak. Jadi catat dulu semua kekurangannya. Nah, mari sama-sama kita temukan kelebihan dari kekurangan itu. Karena mereka sepasang. Gitu. Tadi ada tambahan nggak kekurangannya apa aja, Bu Ami? Cuman itu aja sih disebutkan ada gangguan mental gitu ya. Nah, gangguan mentalnya seperti apa? Karena semua itu harus detail supaya kita bisa kadang-kadang sewaktu-waktu bisa berubah-ubah gitu karena anak mengalami gangguan mental. ya ini Seperti itu sih ya. video saya ditutup oleh host. Ditutup oleh host. Ya. Udah bisa kebuka kayaknya. Iya. Nggak bisa ya? Sudah bisa ya. Kadang-kadang mic saya juga Ada kesalahan sedikit tadi. Mohon maaf. Ya, Ya, kira-kira sekarang udah. ya, kira-kira kayak gitu, Bu Ami. Jadi saya perlu Ya. detailnya deh gitu. Mm-mm. Jadi pengadu Jadi harus dicatat detailnya juga ya supaya kita benar-benar tahu di mana sih kekurangannya itu supaya bisa kita bandingkan dengan kelebihannya seperti itu. kalau anaknya datang, saya akan melihat gitu. Dari wajahnya, dari tingkah lakunya, dari apapun. Itu petunjuk wajah namanya atau petunjuk tubuh. Kemudian dari cerita ibunya saya akan juga catat gitu. Jadi sebenarnya kekurangan adalah petunjuk kelebihan. Begitu intinya. Kekurangan adalah petunjuk dari kelebihan. Ya, jika kita Baik. berhasil menemukan kekurangan, maka kita akan bisa menemukan kelebihan. Itulah kenapa Kelebihan. ya, sebagian besar orang tua yang berkonsultasi pada saya, ketika usai berkonsultasi yang ada bersyukur. Karena apa? Karena saya berhasil melalui kekurangan tadi menunjukkan kelebihannya. Di sini ada testimoni langsung ini, bajunya warnanya merah hati, ini namanya di sini Wayan Aryati kalau nggak saya. Coba tanya aja beliau ini. Ya, sebelum ketemu saya dan setelah ketemu saya seperti apa melihat anaknya, coba. Gitu. Testimoni langsung ini. Ya, silakan Bu Aryati. Dibuka dulu ya. Ya, terima kasih Ayah. Makasih, Luar Kak. biasa. Ya, saya tuh selalu ingin mengatakan atau menulis bahwa saya berterima kasih sama Ayah Hedi. Saya tuh bertemu Ayah di saat yang tepat. Karena kalau lebih dari kelas 4 SD itu saya belum ketemu Ayah Hedi, mungkin anak saya tidak seperti sekarang dan cara saya mendidik dia itu tidak seperti apa yang saya lakukan seperti saat ini. Karena berkat Ayah Hedi, berkat bimbingan Ayah melalui saya jujur saya bilang sama teman-teman di sini bahwa dari sekian bukunya Ayah Hedi itu yang paling membuat saya tertampar lah itu memang 37 kebiasaan buruk yang membuat perilaku anak itu menjadi buruk. Jadi saya banyak belajar dari sana, merubah cara saya semuanya. Tapi
seiring berjalannya waktu itu tidak semua bukunya ayah saya baca. Karena apa? Karena saya kesempatan untuk bertemu dengan ayah tuh banyak sekali. Bahkan dalam satu mobil tuh kita selalu bercerita. Bahkan ayah memetakan potensi anak saya aja di mobil. Jadi sangat senang sekali. Artinya saya mendidik dia itu dengan penuh kasih. Artinya anak saya juga begitu. Feedbacknya tuh saya rasakan memang dia. Saya jujur sama teman-teman, bukan saya meninggikan diri, tidak. Anak saya itu etika moralnya bagus sekali. Dia sopan dan gimana ya, kalau menceritakan anak saya itu rasanya saya ada rasa gimana, pokoknya saya senang ketika saya berbagi tentang anak saya, menceritakan dia tuh indah semuanya seperti itu. Jadi memang sih namanya remaja, ada sih dia melakukan ini tindakan-tindakan seperti remaja lainnya, tetapi itu di batas kontrol saya. Dan dia pun hanya joke gitu, anaknya suka bercanda memang, tapi dia terkontrol semuanya. Jadi sangat luar biasa ketika saya menceritakan keadaan anak saya tuh sama orang lain, jadi indah. Saya bahagia sekali bisa ketemu Ayah Hedi. Semoga teman-teman yang lain juga semenjak mengikuti webinar ini bisa, saya ingin sekali apa yang saya rasakan itu dirasakan sama teman-teman saya semua. Luar biasa. Ada yang belum diceritakan oleh Bu Aryati bahwa anaknya beliau ini ganteng lah wajahnya kayak saya gitu. Ya, itu saya sering bilang sama ayah, itulah kekuatan imajinasi, afirmasi. Karena saya nggak pernah bilang anak saya, semenjak kenal Ayah Hedi, saya nggak bilang anak saya nggak labeling. Jadi saya panggilnya dia Ari Ganteng. Dari kenal Ayah Hedi, saya bilang Ari Ganteng. Di telepon pun saya tulis Ari Ganteng. Saya panggil Ari Ganteng. Ari Ganteng memang ganteng anak saya. Dan itu kejadiannya. Orang yang ketemu, iya, jadi orang nggak nyangka. Saya jemput dia ke sekolah, bapaknya jemput dikira sopirnya. Ya. Bahkan saya juga agak iri sebenarnya Bu Aryati karena kegantengan saya kesusul itu ya, kebalap. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya, teman-teman semua. Kenapa tadi saya katakan ibu itu punya power yang luar biasa. Jadi Bu Aryati ini adalah orang yang kurang lebih hampir 10 tahun menemani saya keliling Bali ketika saya mengajar dari Banjar ke Banjar, ke desa, dari desa ke desa, baik di pantai maupun di pegunungan. Dan beliau luar biasa sekali, sepasang suami istri ya, bahwa saya pernah terucap sekali saja, padahal ini sebuah ucapan kejujuran. Jadi beliau mengantar pakai mobilnya, kemudian saya katakan, mobil ibu ini nyaman sekali ya, gitu, dipakainya enak gitu. Dan sejak saat itu saya tidak pernah diantar pakai mobil lain, gitu. Tidak boleh diantar pakai mobil lain. Dan yang menarik itu perjuangan seorang ibu adalah bahwa sampai beliau itu rela duduk di belakang demi saya duduk di depan, karena duduk di depan itu bisa selonjoran dan training seat ya. Dan satu pesan saya begini, banyak sekali orang yang ketemu saya, dekat dengan saya, tapi hanya Bu Aryati ya, bukan hanya Bu Aryati. Sebagian besar yang saya ingat, Bu Aryati itulah satu-satunya orang tua yang setiap ketemu saya berkesempatan selalu tanya tentang anaknya. Tidak ada hampir kesempatan yang beliau tidak gunakan untuk diskusi tentang anaknya. Dan saya sangat sedih sekali ketika banyak orang yang punya waktu ketemu saya banyak, tapi diam-diam aja begitu. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain karena saya adalah tipe orang yang kalau nggak ditanya nggak berani memberikan masukan apapun gitu. Karena buat saya ketika bertanya berarti hatinya terbuka, gelasnya terbuka, dan baru saya berani bicara. Nah itulah yang saya temukan di Bu Aryati yang saya tidak temukan di orang-orang yang sering ketemu saya. Gitu. Jadi kalau Bu Aryati menganggap itu blessing, ya saya juga menganggap itu blessing karena tidak semua orang tua begitu. Seperti itu. Nah saya merasa bahagia juga, dan salah satu kebahagiaan saya adalah ketika melihat Bu Aryati dengan suami, terutama saya lihat di Facebooknya itu tidak ada yang tidak pernah bahagia begitu. Ya, Facebooknya selalu menceritakan kebahagiaan, dan anak beliau juga sekarang bahagia dan harmonis sekali. Dan itulah sebenarnya kunci atau cita-cita dari Indonesian Strong from Home gitu ya. Jadi setiap rumah itu strong, dan strongnya nggak basa-basi ya, bukan untuk kalau artis itu settingan, nah gitu. Ini ya yang original gitu. Kalau beliau bilang begitu ya itulah yang terjadi.
Begitu kira-kira Bu Ami. Terima kasih banyak, Ya, sukses Bu baik. Aryati. Ya, sama-sama Baik. Ayah. Terima kasih Bu Aryati, terima kasih Ayah Hedi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita jawab secara langsung pada malam hari ini, tetapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:33, jadi itu artinya acara kita akan segera berakhir ya pada malam hari ini. Ya, untuk selanjutnya kami akan undang kembali Pak Dr. Wayan Mustike dan Ayah Edi untuk menyampaikan closing statement-nya ya kepada Pak Dokter. Kami persilakan. Malam, Ami. Terima kasih Ayah. Terima kasih kembali. Saya izin menyampaikan sebuah pesan yang biasanya kalau datang dari semesta ini tidak. Tiba-tiba pesan ini datang dari jiwa anak-anak semesta yang hari ini barangkali hadir sebagai anak-anak kita. Mohon izin waktu untuk kita duduk, merenung, mendengarkan aliran pesan dari jiwa-jiwa kepada kita semua, anak-anak kita. Izin untuk sejenak untuk melihat dan berkaca ke dalam diri kita masing-masing. Silakan didengarkan suara ini. Ayah, Ibu, jika bagimu aku terlahir dengan kekurangan, maka lengkapilah kekuranganku itu dengan kelebihanmu. Aku telah dipilihkan untuk terlahir dalam kehidupanmu, karena padamulah Tuhan mempercayakan kekurangan dan kelebihanku. Kehidupan ini akan terus berjalan ke depan, dan kami terlahir untuk terus bertambah dalam pemahaman karena kebaikan-kebaikanmu pada jiwa kami yang terlahir darimu, yang hidup bersamamu, bertumbuh bersama dalam perjalananmu. Maka, Ibu, Ayah, izinkan kepercayaan Tuhan pada kalian untuk merawat kami, menjadi jalan bagi kami untuk bisa menampilkan kelebihan dan kekurangan kami apa adanya sebagai sebuah kesempurnaan. Percayalah Ibu, percayalah Ayah, pengorbananmu dalam kehidupan ini demi merawat kelebihan kami, juga demi memahami dan melengkapi kekurangan kami, akan kami balas dengan menjadi tangga-tangga pembawa jiwamu kelak ke alam kebahagiaan. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah, telah menerima kami apa adanya, menerima kebutuhan kami untuk terus bertumbuh dalam kehidupan ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Ayah. Semoga kelebihan kami menjadi berkah bagi kehidupan keluarga kita. Semoga kekurangan kami menjadi berkah bagi pelajaran keikhlasan batin kita bersama. Terima kasih para ayah ibu, terima kasih Ayah sudah menggenapi malam ini dengan berkah pengetahuan untuk kita bersama belajar melihat kelebihan dan kekurangan anak kita, untuk kita rawat menuju kematangannya masing-masing. Terima kasih banyak. Ya, kira-kira itu menjadi closing saya malam ini. Untuk semua Terima kasih. Semoga renungan ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semua untuk menemukan kelebihan-kelebihan di dalam diri anak kita. Untuk selanjutnya, saya undang Ayah Edi untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Ayah. Begini,
Saya kira belajar parenting itu tidak bisa sekali langsung bisa. Tidak bisa satu sesi ini menyelesaikan semua. Kita perlu belajar berkali-kali, dan jangan pernah bosan belajar. Jadi kalau kebetulan kami sedang menyelenggarakan acara melalui webinar ini, sangat disayangkan sekali apabila kita tidak rutin mengikutinya. Kenapa? Karena lihat saja acara 1,5 jam ini terasa sebentar sekali dan kita cuma bisa jawab 2 pertanyaan, padahal tidak ada presentasi, tidak ada apa, langsung to the point. Kalau saya boleh izin sama Pak Dokter ini menceritakan satu hal yang agak mistis, boleh nggak Dok, kira-kira Dok? Boleh percaya, boleh tidak. Boleh Ya. tidak. Ya. Ya, boleh percaya. Silakan Ayah, silakan. Terima kasih Dok. Terima kasih dok. Backgroundnya Pak Dokter ya. Backgroundnya Pak Dokter ya. Itu adalah tempat biasanya kami menyelenggarakan acara parenting dari Banjar ke Banjar. Nah, seringkali bahwa acara Banjar ke Banjar ini selalu penuh pesertanya sampai sekitar 200 orang. Kemudian sampai jam 12 malam itu enggak mau pulang-pulang, bahkan jam 1 pun kalau enggak diminta pulang, enggak pulang-pulang. Saya kalau enggak masuk kamar ya terus saja setelah acara selesai. Kemudian kami sempat ngobrol-ngobrol bahwa banyak sekali pesertanya gitu. Nah, kemudian disampaikan bahwa pesertanya sebenarnya ada lebih banyak daripada yang kita bisa lihat. Maksudnya seperti apa ini? Saya bilang begitu. Ya sebenarnya ada yang juga jadi peserta begitu, tapi bukan dari golongan kita begitu. Mereka mau belajar juga parenting. Nah, saya kaget betul-betul, yaitu mendengar itu antara percaya dan tidak percaya, tapi boleh percaya pun boleh tidak. Mungkin nanti Pak Dokter boleh mengulas sedikit gitu. Ini buat motivasi saja buat kita gitu ya, motivasi. Ternyata ada yang bukan kita mau belajar ini gitu, dan secara rutin hadir berbondong-bondong menyaksikan sampai acara selesai. Saya memang tidak bisa merasakan, tidak bisa melihat langsung, tapi seandainya saja ini benar, maka buat saya ini pelajarannya adalah oh my god, seandainya benar mereka saja mau belajar begitu, apalagi kita manusia gitu. Pembicaranya manusia, ditujukan untuk manusia, dan pola asuhnya untuk anak manusia. Dok, mohon tanggapannya dok. Saya ingat cerita ini dan ini dalam sekali buat saya dok gitu, dan mohon pencerahannya begitu. Barangkali tidak menimbulkan persepsi. Ya, terima kasih Ayah. Pada beberapa buku penelitian di orang Barat itu menyebutkan bahwa beberapa orang tua yang mengalami kematian, meninggalkan kehidupannya anak-anaknya di sini, atau bahkan para orang tua yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu para kakek nenek itu, dia sangat-sangat ingin meyakinkan bahwa generasi yang dia tinggalkan itu adalah generasi yang akan menjadi tempat bertumbuh yang bagus bagi anak-anaknya yang terlahir kembali ke bumi ini. Dan ketika dia mendapatkan sebuah situasi di mana dia bisa menemukan bahwa orang tua yang datang itu adalah, oh akhirnya anakku belajar untuk merawat anaknya, itu sepertinya kakek neneknya yang hadir dari dimensi yang lain itu seperti ada kebahagiaan. Seperti mengatakan, ya sama seperti kita misalnya ingin pergi ke sekolah, ingin pergi ke tempat kerja, lalu pengasuh bayi kita, tiba-tiba yang kita tinggalkan di rumah untuk menjaga anak kita, tiba-tiba belajar parenting. Bayangin kalau kita cek mau keluar ke rumah itu, kita lihat pengasuh bayi kita itu belajar parenting dari Ayah Hedi. Senang nggak kita? Senang. Kita ikhlas meninggalkan rumah kita bersama anak kita yang dirawat oleh seorang pengasuh bayi yang mau belajar parenting. Itu yang terjadi bagi kakek nenek, roh-roh lain yang meninggalkan kehidupan ini, dan ingin meyakinkan bahwa cucuku dirawat oleh anakku dengan baik. Dan ketika dia melihat, oh okay, everything is okay, saya ikhlas sekarang pergi meninggalkan mereka dengan penuh kepercayaan. Sama seperti itu, roh-roh pembimbing pun hadir ke sini
wow, ini sudah saya terwakili tugas saya membimbing mereka. Jadi ada roh pembimbing yang memang ingin orang tua itu membimbing anaknya untuk menjadi lebih baik. Saya titip ya, ini karena ini sesuatu yang luar biasa, saya titip pada kamu dalam kelahiranmu. Tolong dibimbing. Ternyata orang tua yang diminta membimbing anak itu tidak siap. Tapi begitu yang dia lihat, wow, ini sedang belajar parenting. Oh, oke, gitu. Nah, jadi pergilah mereka. Jadi parenting itu artinya bisa jadi peserta parenting itu artinya para roh yang belajar parenting. Parnya itu para, R-nya itu roh ya. Jadi para roh yang penting datang juga di ilmu parenting. Jadi parenting artinya para roh yang penting. Jadi kita belajar bagaimana menjadikan para roh ini sebagai roh-roh yang penting untuk kita bimbing di kehidupan ini. Kira-kira seperti itu singkatnya ya, singkatnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dok penjelasan. Terima kasih banyak dok. Ya, supaya tidak menimbulkan keliru, tapi persepsi yang keliru, tapi memang adanya begitu ya dok ya. adanya begitu ya dok ya. Ya. Seperti itu. Terima Ya. kasih sekali lagi. Seperti itu, terima kasih. Ya. Jadi bersyukur pada ibu-ibu yang melahirkan anak-anaknya lalu banyak belajar tentang ilmu gini. Itu sama seperti seorang guide yang mau belajar untuk membimbing para tamunya yang datang. Kita kini kan duluan ada di sini, kita adalah guide-nya. Jadi anak-anak kita adalah tamu yang baru datang. Bayangkan kalau guide-nya nggak tahu apa-apa. Ya syukurlah banyak guide kita di sini, banyak menjadi orang-orang ya yang diutus oleh Tuhan. Kita ini adalah orang tua yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi rahmat bagi anak-anak kita. Nah, kira-kira ya, silakan ayah menambahkan kembali. Oke, terima kasih banyak dok. Jadi Terima kasih. itu dokter ya, ini mungkin bisa terjadi ketika saya mengajar di Bali dan orang-orang Bali punya kepekaan khusus untuk bisa melihat yang hadir yang tidak dilihat oleh yang lain begitu. Dan saya sungguh ini terkaget begitu, sungguh ini sangat berkesan sekali pertama dalam hidup saya mendapat dan mendengar dan diceritakan bahwa yang tadi banyak yang hadir sekali lebih daripada yang bisa kita lihat begitu. Dan buat saya ini pelajaran. Saya tidak mempolemikkan ini sebagai percaya atau tidak, mitos atau bukan, mistik atau bukan, tapi bagi saya seandainya ini adalah sebuah kebenaran, ini adalah tamparan keras buat kita yang namanya manusia dan para orang tua. Mereka saja mau ikutan acara gitu, apalagi kita mestinya. Begitu kira-kira closing statement dari saya. Mudah-mudahan ikut terus acara ini, mudah-mudahan Bu Ami, Bu Aryati, Pak Dokter juga tidak bosan-bosan untuk bersama-sama kita terus mengadakan acara yang serupa dengan tema yang lain begitu. Sekali lagi matur suwun semua Bu Ami, matur suwun semua Pak Dokter, Bu Aryati dan teman-teman semua yang hadir di acara malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Ayah, terima kasih Pak Dokter. Dalam sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi ini, berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung. Terima kasih kepada para pembicara, para penyelenggara, dan juga sponsor. Semoga acara kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di webinar berikutnya.